nggak punya kerjaan, cari kesibukan di sini. Lalu saya bersihkan itu tiap hari ke sini, bersih-bersih. Ada yang ngasih uang tapi nggak tahu orangnya. Setiap hari saya dikasih uang itu. Itu pun nggak banyak, 30.000, 40.000. Setiap hari? Setiap hari. Maksudnya nggak tahu itu nggak kenal gitu? Bukan nggak kenal, nggak ada orangnya. Gaibnya jenengan digaji oleh mereka? Iya. Tapi uang itu wujud nyata? Nyata. Bisa dibelanjakan? Bisa buat makan. Setiap hari? Setiap hari. Panjenengan merawat tempat ini selama berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun. Dan selama 9 tahun itu digaji oleh makhluk gaib? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Dusun Mojo Jejer, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya akan mencoba eksplor satu lokasi ya. Kita akan review langsung di mana di lokasi tersebut merupakan tempat bersejarah. Terdapat banyak sekali makam-makam kuno pada era kerajaan Majapahit, dan ada pelaku langsung orang yang pernah masuk alam gaib. Jadi ini kisah nyata ya, seorang warga desa sini yang pernah masuk ke alam gaib. Jadi beliau tuh bekerja merawat makam ini selama 9 tahun dan dibayar dengan uang tunai. Ada juga keunikan bahwa selama merawat makam tersebut, beliau juga pernah dijumpai langsung buta wujud dari Gajah Mada. Dan banyak sekali keunikan yang tentunya akan kita gali saksian beliaunya. Oke, jangan skip, kita langsung menuju ke lokasi di mana terdapat makam kuno yang ada di Desa Sanggrahan ini. Di sini juga dulu pernah ditemukan beberapa arca, juga artefak yang lainnya, yang saat ini sebagian sudah diamankan di Purbakala dan bahkan juga ada yang hilang ya. Nah, kita saat ini sudah ditunggu 2 narasumber dan pelaku langsung, juga saksi langsung yang pernah melihat Gajah Mada di lokasi ini. Assalamualaikum, Rahayu, ngapunten. Alhamdulillah pemirsa semuanya, jadi saat ini kita sudah dipersilahkan ya, ini karena yang punya wilayah adalah panjenengan berdua, Pak paring asma sinten, Pak? Wahyudi. Pak Wahyudi ya. Okay. Dan Pak Soleh. Pak Soleh. Jadi beliau ini adalah sesepuh atau orang yang sangat perhati ya dengan peninggalan, terutama peninggalan pada era peradaban, di mana di makam ini kita lihat banyak sekali batu nisan yang terbuat dari batuan candi ya Pak ya, batuan candi. Awal mula ditemukan tempat ini atau jenengan kok tahu bahwa tempat ini ada sejarahnya, itu berawal dari mana Pak? Jenengan pas ritual kah atau pas bersih-bersih kerja bakti gitu? Enggak, sebetulnya ya secara nggak sengaja di sini itu. Karena apa? Dulu kan saya nggak kerja, nganggur, punya istri, punya anak. Lalu saya jalan-jalan ke sini, lihat makam ini banyak rumputnya. Memang sudah makam dari dulu? Iya, memang makam. Oh, saya pikir hutan atau gundukan tanah gitu? Enggak, memang sudah makam. Makam gitu? Iya. Makam lama lagi, Pak? Makam lama, ya. Lalu dalam hati berkata kayak gini, cara ngono ya apa ya? Timbang nganggur nih. Timbang nganggur daripada nganggur, di rumah nganggur, nggak punya kerjaan, cari kesibukan. Iya, cari kesibukan di sini, bersih-bersih, tapi ya nggak ada yang kasih gaji. Sosial ya Pak ya? Iya, sosial. Jelas membersihkan yang sebelumnya ini banyak pohon-pohon besar gitu Pak? Enggak, rumput. Oh, rumput aja? Rumput aja, tinggi-tinggi. Lalu saya bersihkan itu tiap hari ke sini. Soalnya dalam hati ini enak, ayem, iya. Ayem. Maringo tiap hari ke sini bersih-bersih. Lalu
di sini suatu saat ada yang apa itu ketemu orang gitu loh. Ketemu orang. Ya sini ketemu orang, saya itu waktu itu dikasih pusaka, saya nggak mau. Wujud apa itu Pak pusaka yang dikasihkan jenengan itu? Wujud keris. Tapi jenengan tolak. Tolak. Yang ngasih itu asli orang ataukah orang gaib gitu? Tapi kalau waktu itu ya saya lihat orang asli, kayak orang memang orang. Tapi nggak tahu waktu itu apa orang gaib atau nggak tahu. Ya taunya itu udah orang nggak ada itu baru sadar gitu loh. Oh berarti bukan orang itu tadi. Jenengan menolak pemberian beliau yang berupa keris. Iya keris. Setelah jenengan tolak, orang itu hilang gitu maksudnya? Enggak, masih memaksa. Memaksa? Iya memaksa. Soalnya saya nggak suka keris. Memaksa sampai situ bilang, iki tak pilih no, saya pilihkan yang bagus. Itu, saya nggak mau tetap. Terus saya kesini lagi, lain hari kesini lagi. Sini tuh ada yang ngasih uang tapi nggak tahu orangnya. Orangnya setiap hari saya dikasih uang itu. Itu pun nggak banyak, 30.000, 40.000. Setiap hari? Setiap hari. Sama, tapi maksudnya nggak tahu itu nggak kenal gitu? Bukan nggak kenal, nggak ada orangnya. Ada suara itu kayak pesawat, suaranya itu keras gitu loh mas. Mari ngoten di Uncalno enten, Uncalno niku enten rokoke, ada rokoknya sama uangnya. Rokoknya masih belum dibuka, masih utuh. Orang itu tidak nampak wujudnya, tapi ada Enggak. Suara seperti pesawat. Iya. Rokok dan uang tiba-tiba ada yang lempar gitu. Iya, ada yang lempar. Di lokasi mana Pak? Sini. Di Yang sini kadang di situ, situ. Kan pindah-pindah ya, nyampe sana barang. Mungkin orang yang ngasih panjenengan itu karena niat hati memang sosial ikhlas untuk merawat suatu peninggalan. Mungkin gitu. Itu dalam hal gaibnya jenengan digaji oleh mereka. Iya. Tapi uang itu wujud nyata. Nyata. Bisa dibelanjakan. Bisa buat makan per hari-hari. Rokok pun bisa Bisa. Berarti rokok asli ya Pak? Iya rokok itu apa? Gudang garam Surya yang pendek itu Inter. Itu. Setiap hari. Setiap hari. Panjenengan merawat tempat ini selama berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dan selama 9 tahun itu digaji oleh makhluk gaib. Iya. Yang awalnya memang tanpa pamrih ya Pak, niatnya cuma ingin membersihkan gitu aja ya. Membersihkan. Hitung-hitung di rumah nggak ada pekerjaan, nganggur, cari kesibukan. Iya betul. Bersih-bersih di sini, tapi alhamdulillah dari gaibnya sini ngerti gitu loh kalau jenengan itu memang butuh kan gitu ya, ngapunten nggih. Butuh untuk kebutuhan kan gitu. Digaji sampai 9 tahun. 9 tahun. Nah, terus kenapa sekarang sudah tidak bekerja lagi di sini? Saya kan udah kerja buka warung. Dulu kan ya warung cuma agak sepi. Adik saya setiap hari ke sini. Setiap hari ke sini. Jadi boleh saya bilang jenengan itu bekerja kepada makhluk gaib Pak ya. Yang nggaji jenengan sendiri pun nggak tahu orangnya, nggak kenal gitu ya. Nggak tahu. Cuma kan saya ini gimana ya, karena bersih-bersih di sini itu nggak minta gaji gitu loh, nggak ada pamrih istilahnya. Ikhlas itu ya. Ikhlas. Jadi kesini ya sak longgare. Kadang malam ya kesini, jam 1 malam kepingin kesini saya. Untuk apa Pak malam kesini Pak? Nggak tahu ya. Dorongan hati aja. Iya. Dorongan hati tiba-tiba pingin kesini. 9 tahun loh. Terus diceritain sama yang ada di sini itu. Yang ada di sini. Orang-orang gaib itu. Diceritain. Dikasih tahu. Gitu. Dulu katanya kalau meriku
cerita ya gini, awal mulanya. Kalau saya cerita ini intinya nggak mungkin ada yang percaya, sebab mereka itu nggak ada yang tahu. Orang-orang apa itu kampung gitu. Orang kampung nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jenengan diceritain. Iya, diceritain. Yang menceritain jenengan itu sosoknya wujud orang atau hanya suara? Orang. Asli nyata Asli orang. Ada hadapan seperti ini? Iya, orang. Bisa digambarkan Pak wajah orang gaib yang Orangnya itu kecil, tapi kayak orang apa ya? Kayak orang India. Irungnya bangir-bangir, Mas. Mancung-mancung gitu. Iya, mancung-mancung. Tapi nggak ada yang gemuk, kecil-kecil, tapi Banyak. tinggi. Banyak. Ada 5 di situ. 5 orang. 5 orang. Katanya waktu itu di sini itu tempat berperang, termasuk Gajah Mada katanya. Perangnya di sini, orangnya kecil, bawa tongkat, gini, pakaiannya kayak resi. Gajah Mada. Iya, Gajah Mada. Berarti yang menceritain jenengan, yang jenengan sempat bertemu itu sosok Gajah Mada. Iya, di sini orang. Gajah Mada itu posisi di sini. Di sini. Orangnya kecil, membawa tongkat. Iya, bawa tongkat. Sebentar. Kalau kita lihat di beberapa tayangan, ya mungkin di animasi atau gambar-gambar yang sudah beredar, yang diketahui masyarakat halayak rame, Gajah Mada itu kan sosoknya tinggi besar, rambutnya diukal, digelung, tapi pegangnya keris. Tapi ini yang menjumpai jenengan, itu kecil, hidungnya mancung, tapi membawa tongkat. Iya, membawa tongkat. Jadi, tapi situ udah berkata kalau apa itu sama sejarah yang tertulis itu nggak sama, katanya gitu. Gajah Mada langsung menemui jenengan ngomong. Iya. Kalau sejarah yang selama ini tertulis dan dikenal, dipahami oleh orang banyak, itu salah. Salah, sebabnya orangnya nggak besar. Katanya mereka niku kalau apa nggak cocok gitu loh, Mas. Intinya nggak cocok. Gajah Mada kok besar. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Sebabnya ahli tirakat gitu, orang katanya gitu. Beliau menyampaikan seperti itu. Iya. Dari ke-5 orang itu atau di antara 5 orang itu salah satunya Gajah Mada. Iya. Gitu. Gajah Mada. Langsung ngomong aku Gajah Mada gitu. Bukan yang yang bilang. Oh, yang 5 itu. Iya, yang 5 itu. Terus yang ngomong salah bahwa Gajah Mada itu posturnya besar. 5 orang itu atau Gajah Mada sendiri? Gajah Mada sendiri. Berarti jenengan langsung berhadapan-hadapan dengan beliau. Di sini waktu itu. Orangnya di sini. Itu nyata ya Pak ya, bukan mimpi ya? Iya. Malam hari juga ya? Malam hari. Berapa kali jenengan ditemui Gajah Mada? 1 kali. Hanya 1 kali. Kalau yang 5 orang itu sering? Sering. Hampir setiap malam ketika berkunjung ke sini? Kalau Gajah Mada itu 1 kali. Coba Gajah Mada tadi selain bilang bahwa versi yang beredar di masyarakat itu salah, sama jenengan itu berpesan apa lagi Pak? Cerita perang ya? Perang, iya waktu itu nyeritakan perang. Pribun? Kalau perang itu di sini, orangnya ada di sini. Waktu itu desa sini tuh masih apa ya, nggak ada penghuninya. Gung Liwang Liwung ya. Gung Liwang Liwung. Terus gimana ya, kayak masyarakat sini itu nggak mau rasa berterima kasih gitu loh, Mas. Apa sih itu? Nggak punya rasa terima kasih. Kayak gitu. Tentang apa? Tentang waktu Bapak Desa mriki. Tapi mereka nggak memaklumi karena mereka nggak tahu. Itu malu. Jadi Gajah Mada bilang seperti itu. Wong kene ra ndirasa terima kasih. Iya. Wis dibukakno desa, tapi nggonku ra diramut. Gitu intinya gitu. Gitu intinya. Kenapa kok tidak ramut? Karena tidak tahu bahwa di sini memang ada tempat beliau kan gitu. Terus apalagi yang disampaikan Gajah Mada? Itu dulu waktu Jaya Negara katanya.
di belakang panjenengan ini ada dua makam yang berbeda dengan makam-makam yang ada di sekitar sini. Iya. Yang mungkin sebagian besar juga pakai batu nisannya pakai batu ya Pak, batu Iya, candi ya. Iya, batunya. Itu kan kenapa kok dua makam ini lebih ini kan bangunannya lama, batu Iya. bata baru kan ini. Iya, baru. Tapi di atasnya kan batu lama. Kenapa kok seistimewa ini? Ada ceritanya? Ada, karena disuruh. Jenengan yang disuruh. Iya. Yang nyuruh siapa? Iya, orang 5 itu. Orang 5 itu. Iya. Bagaimana Pak cara mereka menyuruh panjenengan? Kayak gini ya, apa ya? Cara Jawa ini. Disuruh membangun. Disuruh membangun makam ini sama itu. Kenapa kok hanya dua makam yang disuruh memperbaiki? Karena ini pengawalnya Gajah Mada ini. Pengawalnya. Iya, kalau yang itu disebut nama raja gitu aja. Raja siapa? Iya, raja siapa ya? Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara. Iya. Makam Raja Prabu Jayanegara. Tapi yang itu saya nggak pernah ketemu. Yang Jayanegara itu? Iya. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Tapi ada perintah untuk memperbaiki? Iya, ada perintah. Kalau diusut dari sejarahnya kan memang di eranya Prabu Jayanegara kan masih Hindu ya Pak ya? Iya. Nggak mungkin ada makamnya, ataukah mungkin petilasan kan gitu ya? Kalau yang ini mungkin makam juga bisa, Iya. tapi orang dulu kan belum ada yang dimakamkan. Iya. Zamannya Gajah Mada kan masih Hindu kan gitu. Mungkin petilasannya kan gitu. Iya, betul. Jadi ada perintah untuk memperbaiki kedua makam tersebut. Makanya di situ kan nggak pernah ketemu memang orangnya yang itu. Nggak pernah ketemu yang Prabu Jayanegara. Iya. Tapi kalau yang pengawalnya Ini Gajah Mada ini ketemu. Iya. Iya. Di antara 5 orang tadi. Iya. Beliau memperkenalkan siapa namanya? Iki namanya Eyang Saktri. Eyang Saktri. Saktri. Iya. Langsung memperkenalkan diri ke jenengan. Iya. Eyang Saktri gitu ya. Kalau yang keempat orang yang lainnya itu? Yang keempat itu nggak dikasih nama, nggak dikasih tahu. Oh, nggak memperkenalkan Iya, diri. nggak. Cuma mereka itu menjaga pusaka-pusaka itu loh. Bagian menjaga pusaka. Iya. Pusaka dari. Pusaka itu ya di bawah itu. Oh. Itu kan makam. Iya. Tapi bukan makam itu. Apa Pak? Itu secara gaib ya. Iya. Tapi secara gitu kan kayak makam. Waktu itu saya lihat itu peti. Peti isinya pusaka-pusaka itu loh. Macam-macam. Besar kok petinya itu. Berarti sebenarnya makam ini adalah manipulasi untuk menyiasati Betul. sebuah peninggalan yang dimasukkan ke peti. Biar tidak dijarah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke. Gaibnya Pak ya? Nyeran Iya. bilang gaib, berarti Nyeran pernah ditunjukkan secara gaib? Iya pernah. Secara nyata tidak pernah? Secara nyata pernah ya. Nggak mau itu. Oh, yang dikasihkan. Iya. Kan? Tak pilih yang paling apik gitu tadi? Iya, betul. Jadi ngambilnya di peti itu? Iya, di peti itu. Saya nggak mau. Kalau uang saya jawab mau. Kalau Gitu. uang jenengan terima tadi ya, Iya. karena butuh ya? Iya, butuh. Kalau pusaka jenengan nggak hobi? Nggak hobi. Seandainya hobi, mau jenengan ya? Mau saya jual. Iya. Tapi nggak boleh. Nah itulah manusia. Iya. Ya kan? Yang penting intinya dari duit kan gitu ya? Iya, nanti duit. Tapi karena nggak hobi dan Nggak mau hobi. kan gitu ya? Iya Pak, mohon maaf. Ini ya semoga saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Karena ini secara tidak langsung jenengan sudah membuka suatu tabir rahasia yang disembunyikan leluhur kan gitu ya. Iya. Dengan disiasati makam seperti ini. Seandainya ini tayang terus ada orang yang penasaran tiba-tiba lah digali gitu, kira-kira menurut panjenengan Oh, bisa nggak? kalau digali nggak bisa mungkin. Kecuali diambil secara gaib, mungkin Ditarik gitu? iya ditarik. Pernah ada upaya orang menarik pusaka dengan ritual apa gitu ya? Banyak tapi nggak bisa. Banyak Pak? Iya, banyak. Dari kesekian banyaknya nggak ada satupun yang berhasil? Nggak ada. Karena maksa Pak ya? Maksa ngambil, kecuali dikasihkan seperti jenengan Iya. tadi. Nggih. Tapi di situ Seperti niku kitab Setambul itu ada, Mas. di dalam peti tersebut, Bukan situ, di atas ini. di atas pohon. Iya, di atas pohon. Naruhnya di apa Pak kalau di atas pohon? Di sana. Centel notok ngeten iki lho. Digantungkan. Iya, digantung. Itu pun gaib Pak ya? Gaib.
Jadi jenengan pernah juga melihat langsung. Pernah. Waktu itu Ditunjukkan gitu ya sama iya, mereka ya. Iya. Tulisannya itu dari gak dari daun lontar ya, dari kulit. Itu tulisan Hono Coroko, Arab, terus Jawa, Gedrek nih loh. Iya. Macam 3. Ditunjukkan langsung ke depan jenengan gini. Enggak kan ngelewernya sampai bawah situ. Oh, ditunjukkan tuh Dilipatnya itu. dia jatuh, serut Iya. gitu. Iya, Terus ditarik lagi ke atas gitu. tarik lagi. Itu warnanya kuning, hitam, abang kemaron. Tulisannya itu. Di sini kan banyak sekali artefak ya. Saya bilang artefak kenapa? Kemungkinan ini dulu merupakan sebuah pesanggerahan atau Sandra. sesuai dengan nama desanya ya kan. Iya. Pasanggerahan ya. Bisa jadi ini adalah aula besar atau tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh di era kerajaan Majapahit kan Iya. gitu ya. Nyanggra. Iya. Barangkali ada yang minat ingin ngambil di sini, ya saya kasih tahu kuncinya. Jangan Pak, mending nggak usah kita share itu. Kasih Kita tahu. biar tetap apa ya, ini suatu apa ya, pusaka tanah Jawa yang kalau semakin banyak diambil kan nanti takutnya gempa dan lain sebagainya Ya, kan gitu. Pak. Nanti kalau jangan buka kuncinya malah nggak enak, ya kan. Berawal dari tidak percaya adanya hal gaib ya Pak Widi. Iya, Tadi jenengan menyampaikan setelah menikah tidak memiliki suatu pekerjaan iya atau betul. kegiatan. Iya, Jadi ada dorongan hati terketuk untuk membersihkan atau merawat tempat ini. iya. Nah, jenengan pernah ada yang menyuruh. Saya kan dipedui orang gaib di sini posisinya. Itu wujudnya macan putih. Macan putih. Iya, macan putih. Macan putih tapi bisa berbicara seperti orang. Bisa berbicara. Nah, situ mereka tahu bahwa ada yang nyari saya, katanya. Ada yang nyari kamu disuruh kerja. Kalau kamu kepingin tahu buktinya, nanti teman kamu kesini, kalau dipanggil-panggil, kamu jangan bicara. Terus jenengan buktikan. Saya buktikan, karena saya kepingin tahu buktinya, betul apa enggak. Terus jenengan dibuka mata batinnya gitu. Iya. Mungkin ya. Ya. Gimana itu ceritanya? Ada salah satu teman atau warga yang Iya, ada lewat? salah satu temen cari saya ke sini. Tujuan mereka nyuruh saya kerja. Tapi saya nggak dipanggil-panggil saya nggak berbicara, diem saja. Memang disuruh. Iya, memang Disuruh diem gitu ketika Iya. ada yang mencari gitu. Iya, Temennya jenengan itu ke sini ke mencari, sini. Iya, ke sini. melintas di depan jenengan kah? Iya, di depan sini. Heeh. Riwa-riwi. Jenengan tahu, tapi orang atau teman sampean itu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu kejadian nyata ya Pak Widi? Iya, nyata. Setelah disuruh atau mendapat petunjuk dari macan putih Iya, macam yang bisa berbicara seperti manusia, jenengan dibuka mata batinnya, disuruh diam saat ada orang melintas, orang itu tidak bisa melihat panjenengan. Iya, tidak bisa. Sampai orangnya kembali lagi. Kembali lagi. Setelah itu baru jenengan percaya bahwa gaib itu ada. Iya, percaya. Setelah itu saya percaya. Iya. Lalu saya pulang, saya ketemu orangnya. Saya bilang, saya tadi di depan kamu. Mereka nggak tahu, Dan nggak percaya, nggak percaya mereka. karena memang benar-benar di penglihatan orang itu nggak ada. Iya, nggak ada. Saya tanya di sini banyak artefak dan peninggalan karena ada batu candi yang ada juga ukiran-ukirannya kan gitu ya. Iya, Apakah di sini juga sering ditemukan jejak peradaban leluhur lah, seperti arca, seperti bangunan fisik yang terlihat gitu, bangunan patung ataukah lumpang-lumpang Iya. gitu. ada. Ada. Terus kemana patung-patung yang ada di sini? Ono sing cukup ambek Purbatala. Iya, ada yang diambil. Ono sini tapi sekitar sini. Oh, sekitar sini, nggak di dalam makam sini.
tapi sekitar sini. Itu patung ya Pak ya? Patung. Terus juga yang diamankan Purbakala itu kan termasuk Linggayoni juga ya? Di bawah Ya, Purbakala iya, gitu. iya. Jadi banyak ya temuan patung-patung di sini dulu? Banyak. Tapi apakah warga sini memang benar-benar nggak tahu Pak bahwa tempat ini tempat bersejarah? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Dan jenengan pun awalnya juga nggak tahu. Awalnya pun nggak tahu saya. Cuman taunya ada makam gitu aja. Iya, ada makam. Orang sini semua sinkron sama saya. Sinkron pripun? Maksudnya gimana ya? Bertolak belakang. Iya, Tidak setuju. Iya, nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Nggak tahu. Nggak setuju karena jenengan membersihkan tempat ini. Mungkin itu. Pemahamannya itu beda. Beda pemahaman Beda mungkin. pemahaman. Beda Menurut pemahaman. versi orang kampung sini itu bukan gitu, kan peninggalan kerajaan. Bukan peninggalan kerajaan. Menurut orang sini, Versi atau pemahaman orang sini itu ini ya apa? Makam apa gitu? ya makan lama gitu. Makam lama. Tapi nggak tahu silsilah dari makam-makam yang ada di sini siapa gitu ya. Tapi sebagian ada yang mengakui, Ada yang mengakui. ada yang Sebentar Nggih. Oke baik, kita minta kesaksian Pak Soleh nggih. Pak Soleh juga warga sini yang juga orang yang mungkin pernah terlibat langsung dengan apa ya, temuan inilah, temuan yang spektakuler ini. termasuk yang bangun itu barang. Termasuk yang ikut membangun makam ini. Gimana Pak, pemahaman dari warga sekitar sini itu berbenturan dengan apa yang dialami Pak siapa namanya? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Iya. Pripun Pak? Kalau pemahaman orang sini kayaknya tidak ada kaitannya dengan peninggalan Majapahit. Versi mereka menganggap ini apa? Ya sesepuh gitu aja, orang lama. Orang lama. Iya, Makamnya orang-orang lama. iya. Tapi nggak ada yang tahu silsilah dari makam si A, si B, si C, nggak Ada. ada. Ya menurut versi orang kampung sini namanya siapa ini? Bukan Prabu Janegara tapi siapa itu? Pokoknya beda. Beda ya. Ya beda. Mbak Duduk apa ya? Pokoknya beda lah, bukan anuan. Dan mereka bersikeras bahwa ini bukan makam Raja Prabu Janegara dan Ya. ini bukan pengawal Ya, Gajah Mada kan gitu. bukan Gajah Mada ya. Bukan Gajah Mada, tapi tetap mengakui bahwa memang ini makam lama. Makam lama bener. Dan di sini juga ada makam baru. Ini semua baru ini. Baru yang di sebelah sini baru Ya, semua. Soalnya ini kan makam keluarga ini. Oh, makam keluarga. Ya, makam Kalau keluarga. lahan atau tanah pemakaman ini milik pribadi atau milik desa? Milik, kalau yang ini sebenarnya makam lama milik desa mungkin ini. Nggak Tapi ada yang sana yang milik sana milik keluarga. keluarga, Iya. punya pribadi perorangan Ya, gitu ya. perorangan ya. Oh, iya. Jadi memang berbenturan ya Pak ya. Iya, Apa yang berbenturan. dialami Pak Wahyudi dengan versi yang sudah Ya, masyarakat menurut masyarakat sini. ya. Tapi Pak Wahyudi mungkin setelah diperbaiki seperti ini, mereka juga masih kekeh bahwa ini memang bukan penjelasan atau makamnya Prabu Janegara sampai sekarang. Orang sini. Iya, Dia tetap tidak mau. Tetap mempunyai versi sendiri. tetap nggak mau mengakui. Iya, tidak mau. Berarti tempat ini juga tidak dipundenkan Pak ya. Ya, istilahnya apa ya? Ya orang sini mengakui bahwa ini makam lama, cuma bukan termasuk kayak ceritanya Pak Wahyudi. Berarti intinya menentang dengan apa yang dialami atau disaksikan Pak Wahyudi. Ya, Gitu aja. menentang, ya, Menentang. cocok ya. Dianggaplah Pak Wahyudi ini apa, menghayal atau bohong gitu ya Pak Iya. Wahyudi ya. Kayaknya gitu ya. Tapi kan ada pembuktian kah yang kira-kira masyarakat sini yakin bahwa apa yang dialami Pak Wahyudi ini benar? Ada nggak pembuktian? Kira-kira ada salah satu warga yang tiba-tiba kesurupan, ditemui apa gitu? Itu proses pembangunan. Coba cerita. Iya. Gini. Ya ada gini, benturan masalah bangun ini. Iya, gimana? Bangun ini kan dia itu tidak setuju, termasuk ya anggaplah termasuk sesepuh sini lah. Iya. Itu katanya mau dibongkar, soalnya apa, bikin musyrik atau apa gitu. Iya. Itu malah saya dimarah-marahi sama ini jam 1:30 malam. Yang marah-marah siapa? Yang marah ya ada Oh, yang sesepuh yang ya, tokoh menentang sini. tadi. Ya, tokoh sini. Pripun? Lanjut, nggih. Ya akhirnya
ya ditentang pokoknya. Dia nggak setuju gitu loh. Suruh bongkar Mm. kalau berani. Suruh bongkar. Kalau nggak cocok ya ini cuma dibongkar saja, tapi nggak berani bongkar. Setelah menentang, panjenengan suruh bongkar Iya. saja kalau nggak cocok gitu Ya ya. nggak cocok bongkar aja, nggak apa-apa. Tapi nggak berani bongkar. Nggak berani. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang nggak berani bongkar. Kayaknya dia tahu mungkin. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Yuti, pengalamannya tentang lokasi ini? Ada? Cukup? Dari Pak Soleh cukup? Ya cukup. Oke. Oke, itu tadi yang berhasil kita gali, kita ungkap dari beliaunya, Pak Soleh dan Pak Wahyudi, bahwa memang tempat ini yang awalnya masyarakat sini memang tidak tahu ya, bahwa tempat ini merupakan ada yang bisa dibilang lah, di sinilah tempat pertarungan ya Pak ya, pertarungan Gajah Mada kan dulu ya. Dan Pak Wahyudi meyakini bahwa Gajah Mada itu sebenarnya masih ada ya Pak ya, masih ada, masih hidup sampai sekarang, karena selama ini Gajah Mada itu kan memang enggak ada makamnya, dianggap moksa kan gitu ya. Ya. Dan Pak Wahyudi pernah langsung dijumpai Gajah Mada di lokasi ini. Ya yang percaya silakan, yang nggak percaya monggo ya Pak ya. Ya. Karena ini adalah kesaksian nyata yang dialami beliaunya. Tidak semua orang bisa dijumpai gitu loh. Ya. Dan jenengan termasuk orang pilihan yang bisa berjumpa langsung dengan Gajah Mada. Gitu ya Pak Yuti ya, Pak Saleh ya. Ya. Terima kasih jenengan sudah berkenan berbagi pengalaman mistis yang mungkin sebagian masyarakat menganggap ini adalah lelucon atau dongeng, tapi ini nyata. Percaya gak percaya ya monggo. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.